Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Aldino Alam Putra 2. Gita Aulia Rahmayanti 3. Erlini Mahayati 4. Elvara Surya Artatania 5. Cevi Amai Karmila 6. Muhammad Iqbal Ikhlasul. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai uang, suku bunga, dan kebijakan moneter. Pengertian dan definisi uang. Pada era informasi dan globalisasi, uang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat dan perekonomian di suatu negara. Uang telah mengalami berbagai evolusi dan mungkin akan terus mengalami perubahan yang selaras dengan perkembangan ekonomi moneter. Definisi uang atau penawaran uang pada umumnya diterima sebagai pembayaran atas barang atau jasa. Menurut sudut pandang ekonomi, uang merupakan stok aset yang digunakan untuk transaksi. Hal ini selaras dengan Raharja dan Manurung yang menyebutkan bahwa uang adalah sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Oleh karena itu, uang dapat berbentuk apapun, namun tidak semua hal merupakan uang. Masyarakat sering menyebutkan uang sebagai mata uang kertas dan logam. Definisi ini dianggap terlalu sempit sebab cek juga dapat diterima sebagai alat pembayaran. Evolusi uang dapat kita temukan pada perubahan uang logam yang dahulunya terbuat dari emas, namun kini meski emas memiliki harga yang tinggi, tetapi tidak lagi digunakan sebagai alat pembayaran, sebab telah digantikan oleh bentuk-bentuk uang yang lainnya. Uang fiat atau uang atas tunjuk merupakan komoditas yang diterima sebagai uang, namun nominalnya lebih besar daripada nilai komoditas itu sendiri. Uang fiat tidak memiliki unsur intrinsik. Contohnya, uang kertas dengan nominal 100.000 yang memiliki nilai nominal jauh lebih tinggi daripada nilai kertasnya. Sedangkan uang komoditas merupakan uang yang nilainya sama besar dengan nilai komoditasnya. Misalnya, pada zaman dahulu, nilai sekeping uang perunggu adalah lebih kecil dari nilai sekeping uang perak, tetapi satu keping uang perak nilainya lebih kecil dari nilai satu keping uang emas, sebab nilai perunggu lebih murah daripada perak, sedangkan nilai perak lebih murah dari nilai emas. Selanjutnya adalah fungsi uang. Menurut buku karangan Salvator tahun 2009, terdapat 4 fungsi uang utama. Yang pertama, ada uang sebagai alat transaksi atau medium of exchange. Penggunaan uang sebagai alat transaksi digunakan untuk membayar barang dan jasa. Hal ini membuat kegiatan transaksi menjadi lebih mudah dan efisien dengan tidak perlu melakukan barter. Yang kedua, uang sebagai penyimpan nilai atau store of value. Uang memiliki kemampuan menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga. Sebagai penyimpan nilai, uang juga digunakan mengukur daya beli arus pendapatan yang diterima pada waktu tertentu sampai batas waktu membelanjakan arus pendapatan tersebut. Yang ketiga, uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Uang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran yang berlaku dan disepakati umum, sehingga syarat terpenuhinya kehendak ganda yang selaras tidak diperlukan lagi. Pengukuran nilai barang dan jasa dalam satuan uang adalah penting karena barang dan jasa sangat bervariasi. Yang keempat, uang sebagai standar pembayaran di masa depan atau standard of deferred payment. Uang sebagai standar pembayaran di masa depan, berapapun balas jasa atau pembayaran di masa mendatang menjadi lebih mudah dihitung karena diukur dengan daya beli dibanding apabila diukur dengan nilai komoditas tertentu. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang balas jasanya tidak diberikan saat itu juga. Teori permintaan uang. Permintaan uang biasanya merupakan permintaan terhadap uang real. Dengan kata lain, orang ingin memegang uang karena daya belinya yang tinggi. Keinginan orang tidak memperhatikan jumlah nominal yang dimiliki, yaitu pertama, jumlah uang fisik yang dimiliki.
Dari dua implikasi masalah ini, yakni permintaan uang real tidak berubah ketika tingkat harga naik dan semua variabel real seperti suku bunga, pendapatan real, dan kekayaan real tetap tidak berubah, dan kedua, permintaan uang real naik proporsional terhadap kenaikan tingkat bunga dengan variabel real tetap. Fungsi permintaan uang akan menggambarkan permintaan keseimbangan real, bukan pada keseimbangan nominalnya. Model permintaan uang bertujuan untuk mengembangkan pengertian tentang faktor penentu permintaan uang, fungsi uang sebagai alat tukar, dan optimalisasi jumlah permintaan uang. Titik berat model ekonomi adalah pembedaan antara pengeluaran otonom dan pengeluaran diinduksi dalam pendapatan nasional. Penekanan lain yaitu pada penyesuaian 6 persamaan berikut. Yang pertama, konsumsi per tingkat harga sama dengan fungsi pendapatan per tingkat harga dan tingkat bunga. Persamaan ini merupakan persamaan konsumsi dari Keynes. Yang kedua, investasi per tingkat harga sama dengan fungsi tingkat bunga. Persamaan ini merupakan fungsi investasi dari Keynes. Yang ketiga, pendapatan per tingkat harga sama dengan konsumsi per tingkat harga ditambah investasi per tingkat harga, atau tabungan per tingkat harga sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi per tingkat harga sama dengan investasi per tingkat harga. Persamaan ini merupakan persamaan identitas dari pendapatan atau persamaan penyesuaian. Yang keempat, permintaan uang sama dengan tingkat harga dikali fungsi pendapatan per tingkat harga dan tingkat bunga. Persamaan ini merupakan fungsi permintaan uang atau fungsi preferensi likuiditas Keynes. Yang kelima merupakan fungsi penawaran uang nominal, dan yang terakhir merupakan penyesuaian uang yang diminta sama dengan uang yang ditawarkan. Permintaan uang klasik. Teori permintaan uang klasik adalah teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang ini menjelaskan perbedaan antara kuantitas uang dan tingkat harga. Menurut pandangan ekonom klasik, fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar. Karenanya, jumlah uang yang diminta berbanding proporsional dengan tingkat output atau pendapatan. Apabila tingkat output meningkat, maka permintaan uang juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jumlah uang yang dipegang masyarakat bukan semata-mata nilai nominalnya, tetapi juga daya belinya, yaitu nilai nominal dibandingkan dengan tingkat bunga. Dengan begitu, teori ini menunjukkan satu kondisi untuk melengkapi model di atas, yaitu Y per P sama dengan Y0, atau bisa kita sebut sebagai persamaan 7. Penambahan ini menunjukkan adanya dikotomi aliran klasik, yaitu faktor real yang menentukan pendapatan real, sedangkan faktor moneter hanya memengaruhi tingkat harga. Dengan substitusi persamaan 1, 2 dalam persamaan 3 diperoleh persamaan 8. Persamaan 8 memiliki satu variabel yang tidak diketahui, yaitu R. Pemecahan tersebut menghasilkan nilai-nilai tertentu, yaitu R sama dengan R0. Nilai ini dimasukkan dalam persamaan 5 sehingga diperoleh suatu nilai tertentu jumlah penawaran uang, yaitu MS sama dengan M0. Hal ini didistribusikan dalam persamaan 6 dan dimasukkan ke dalam persamaan 4 sehingga muncul persamaan 9. Persamaan 9 dapat ditentukan nilai P. Persamaan ini sebenarnya merupakan bentuk persamaan kuantitas klasik sederhana yang diperlihatkan dengan cara sebagai berikut. Ruas kanan dikalikan Y0 per Y0 dan didapat M0 sama dengan P Y0 fungsi Y0 dan R0 per Y0. Misal diperoleh fungsi Y0 dan R0 per Y0 sama dengan 1 per V, atau kebalikan dari velositas, maka diperoleh persamaan 10 dan persamaan 11. Selanjutnya adalah teori permintaan uang Keynes. Pada teori ini memberikan analisis permintaan uang secara lebih teliti dan lebih luas dibandingkan dengan para pendahulunya. Jika pada ekonom klasik dan neoklasik menganalisis permintaan uang adalah dalam arti money in motion, sedangkan analisis teori Keynes lebih ditujukan pada pemegangan uang tersebut. Dalam teori Keynes dikenal 3 motif yang mendasari permintaan uang pada masyarakat, yaitu motif transaction, motif precautionary, dan spekulatif. Berikut ini merupakan uraian motif yang mendasari permintaan uang.
Pendekatan kedua dikenal pula sebagai pendekatan pendapatan pengeluaran. Pendekatan ini menambah satu kondisi sebagai berikut. Pada persamaan 10.12. Hal ini sesuai dengan pendapat golongan Keynes bahwa tingkat harga adalah kaku. Dengan substitusi pada persamaan 10.1 dan 10.2 ke dalam persamaan 10.3, maka diperoleh persamaan 10.13 yang memiliki dua variabel yang dicari, yaitu variabel Y dan R. Persamaan ini merupakan bentuk fungsional kurva IF dari Higgs. Substitusi persamaan 10.4 dan 10.5 pada persamaan 10.6 akan menghasilkan persamaan pada 10.14. Seperti pada persamaan 10.13, persamaan ini mempunyai dua variabel yang tidak diketahui, yaitu Y serta R. Persamaan 10.14 merupakan bentuk fungsional dari kurva LM. Substitusi persamaan 10.13 dan persamaan 10.14 akan menghasilkan tingkat pendapatan dan tingkat bunga keseimbangan. Dalam versi Keynes, di mana preferensi likuiditas absolut terjadi, maka fungsi permintaan akan berbentuk MD sama dengan 0 bila R lebih kecil dari R0. MD sama dengan tak terhingga bila R lebih besar dari R0. Selanjutnya, dengan mensubstitusi persamaan 10.4 dan persamaan 10.5 pada persamaan 10.6 akan diperoleh suatu nilai tertentu, yaitu R sama dengan R10. Hasil ini dimasukkan ke dalam persamaan 10.2 sehingga diperoleh tingkat investasi tertentu, yaitu I sama dengan I0. Dan jika dimasukkan ke dalam fungsi konsumsi persamaan 10.1, maka konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan saja. Kemudian substitusi hasil tersebut ke dalam persamaan 10.3, maka akan menghasilkan Y per P sama dengan F dalam kurung Y per P dan R0 ditambah I0, yang dalam bentuk linearnya C per P sama dengan C0 ditambah C dikali Y per P, dan mensubstitusikan persamaan 10.16 tersebut pada persamaan 10.3, maka akan diperoleh persamaan 10.17 yang menunjukkan persamaan penggandaan dari Keynes, di mana C0 ditambah I0 merupakan pengeluaran otonomos dan 1 per dalam kurung 1 dikurangi C1 yang merupakan angka pengganda. Selanjutnya adalah motif permintaan uang. Yang pertama ada pendekatan motif berjaga-jaga dalam permintaan uang. Pada model permintaan uang berjaga-jaga juga ada kaitannya dengan motif transaksi untuk memegang uang. Permintaan uang dengan motif berjaga-jaga muncul karena masyarakat merasa tidak pasti terhadap pembayaran-pembayaran yang mungkin terjadi atau harus mereka lakukan. Individu atau masyarakat mengalami ketidakpastian masa depan, maka seorang perlu memegang sejumlah uang. Motif berjaga-jaga juga menciptakan permintaan uang. Yang kedua ada permintaan uang untuk motif spekulasi. Permintaan uang untuk motif spekulasi ini dikembangkan untuk memperlihatkan hubungan antara tingkat suku bunga dan permintaan uang real. Kita mengetahui bahwa jika tingkat suku bunga makin tinggi, maka keinginan masyarakat akan uang kas untuk motif spekulasi makin rendah. Karena kalau tingkat suku bunga naik, berarti biaya memegang uang kas makin besar sehingga keinginan masyarakat akan uang kas makin rendah. Permintaan uang untuk motif spekulasi meningkat apabila nilai kapital dari uang tidak bervariasi dengan adanya perubahan tingkat suku bunga dan adanya perbedaan ekspektasi tingkat suku bunga di masa mendatang. Yang ketiga adalah permintaan uang untuk motif transaksi. Nah, motif transaksi ini sama dengan teori kuantitas uang sebagai a medium of exchange. Menurut Keynes, tingkat transaksi yang dilakukan oleh masyarakat tergantung pada tingkat pendapatan seseorang dan transaksi permintaan uang meningkat karena tidak adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.
Keynes menyatakan bahwa permintaan uang kas untuk tujuan transaksi ini tergantung dari pendapatan. Makin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin besar keinginan akan uang kas untuk transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori permintaan Milton Friedman. Pendekatan ketiga ini merupakan pembagian pendapatan nominal menjadi komponen-komponen yang membentuknya. Lalu, ada berbagai tahapan dari pendekatan Friedman. Yang pertama yaitu permintaan uang. Friedman mengasumsikan bahwa elastisitas permintaan uang terhadap pendapatan real adalah 1. Hal ini berarti mengubah persamaan 10.4 menjadi persamaan 10.4b. Kemudian, yang kedua yaitu fungsi investasi dan tabungan. Asumsi yang sama seperti pada tahap pertama untuk fungsi investasi dan tabungan menghasilkan persamaan 10.1a atau persamaan 10.1b dan 10.2a. Lalu, yang ketiga yaitu tingkat bunga. Dalam tahap ini, dilakukan kombinasi antara ide dasar Keynes dan ide Irving Fisher. Ide Keynes yang diambil adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar atau current sangat ditentukan oleh tingkat bunga yang diharapkan yang terjadi pada periode yang lebih lama. Atau dapat dirumuskan seperti pada persamaan 10.18. Ide Fisher yang diambil adalah adanya perbedaan antara tingkat suku bunga nominal dan tingkat bunga real dengan rumus di mana R tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real ditambah dengan perubahan dalam harga. Apabila digunakan nilai-nilai permanen atau nilai tingkat bunga yang diantisipasikan sebagai ganti dari tingkat bunga real, maka didapatkan persamaan 10.20 dengan tambahan tanda asterik yang menunjukkan nilai-nilai permanen dari variabel yang bersangkutan. Lalu, persamaan 10.20 ini dapat ditulis seperti pada persamaan 10.21, di mana disebutkan bahwa tingkat perubahan pada harga yang merupakan selisih antara tingkat pendapatan nominal dengan pendapatan real. Lalu, jika diasumsikan adanya pertumbuhan output real, maka dapat didapatkan persamaan 10.22. Asumsi ini dapat dibenarkan dengan dua alasan. Yang pertama, dalam analisis fluktuasi jangka pendek, tingkat bunga real permanen dan pertumbuhan output real dapat dianggap konstan. Yang kedua, kedua besaran tersebut dapat dianggap bergerak searah dan bersama-sama, sehingga perbedaan di antara keduanya sangat kecil. Lalu, hal ini tidak berarti sifat konstan itu absolut, tetapi dengan kedua alasan di atas dapat diartikan bahwa perubahan pada tingkat bunga real permanen dikurangi pertumbuhan output real cukup kecil bila dibandingkan dengan tingkat bunga. Dengan demikian, persamaan 10.22 dapat dituliskan seperti pada persamaan 10.23. Selanjutnya, teori permintaan uang setelah Keynes. Model yang pertama yaitu model Baumol. Baumol menggunakan pendekatan inventory untuk mengembangkan teori permintaan uang. Uang dipegang dalam bentuk inventory untuk tujuan transaksi sehingga diperoleh manfaat dari memegang uang. Demikian juga dengan biaya memegang uang. Biaya memegang inventory terdiri dari biaya transaksi setiap kali menjual obligasi untuk mendapat uang dan kemungkinan biaya yang hilang atau opportunity cost karena memegang uang yang berupa tingkat suku bunga yang diperoleh dari obligasi. Model ini menganggap bahwa terdapat dua penyimpanan uang atau store of value yaitu berupa uang dan tingkat suku bunga yang didapat dari aset. Lalu, model yang kedua yaitu model Clover. Menurut Clover, uang disimpan untuk keperluan transaksi yang merupakan pengembangan dari model permintaan uang Baumol dan Tobin.
Model Clover ini menggunakan maksimisasi utilitas intertemporal untuk mengestimasi pelaku ekonomi yang rasional dalam memegang uang. Adanya unsur ketidakpastian menyebabkan individu menentukan suatu keputusan pada periode tertentu untuk memegang uang atau obligasi. Lalu, model yang kedua yaitu Overlapping Generation Model. Model ini yaitu model permintaan uang yang menekankan uang sebagai alat penimbun kekayaan. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Samuelson. Model overlapping generation merupakan suatu model keseimbangan dinamis yang lebih ditekankan pada pandangan menabung seseorang dari generasi muda dan tua, atau pelaku ekonomi dianggap hidup dalam dua periode, yang sebagian hidupnya dihabiskan di masa muda dan sebagian lagi di masa tua yang mungkin keduanya saling melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Akhlasul Amal akan menjelaskan mengenai kurva IS. Nah, kurva IS diambil dari kata investment dan saving. Investment sendiri artinya investasi dan saving adalah tabungan. Artinya kurva IS adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dan investasi dengan pasar barang dan jasa pada sebuah negara. Pasar output itu meliputi pasar barang dan jasa dalam sebuah negara secara keseluruhan. Nah, pasar output ini sangat dipengaruhi oleh pengeluaran rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah yang dimodelkan oleh Keynesian dalam bentuk Y sama dengan C plus G plus I, di mana semakin banyak pengeluaran konsumsi yang terjadi, konsumsi atas output yang diproduksi, maka otomatis perusahaan akan menambah jumlah output mereka. Ketika jumlah output bertambah, maka otomatis karyawan akan bertambah pula. Nah, ketika karyawan sudah bertambah, tingkat pengangguran turun, maka pendapatan agregat akan naik, seperti yang terlihat pada kurva IS berikut, di mana pada konsumsi di tingkat 1 pendapatannya direncanakan hanya sekian, hanya sampai pada tingkat Y1, sedangkan ketika konsumsi naik ke C2 maka pendapatan juga akan bertambah ke Y2. Nah, sebaliknya, jika sebuah negara sedikit mengeluarkan pendapatan mereka, maka sebuah negara bisa terjadi resesi atau pendapatan outputnya berkurang. Kalau itu dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang panjang, maka bisa-bisa sebuah negara tersebut akan terjadi resesi. Sekarang, pengaruh tingkat suku bunga dan investasi. Seperti yang kita tahu, tingkat suku bunga sangat mempengaruhi investasi. Ketika tingkat suku bunga tinggi, investasi akan turun. Sedangkan ketika tingkat suku bunga rendah, maka investasi akan naik. Hal ini dikarenakan ketika tingkat suku bunga tinggi, maka pendapatan yang didapat melalui investasi tersebut akan berkurang, sehingga banyak investor menarik kembali dana investasi mereka. Sedangkan ketika tingkat suku bunga rendah, maka biasanya laba yang diperoleh mereka melalui investasi tersebut akan naik, karena itu banyak investor menambah modal mereka terhadap investasi tersebut. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, di mana pendapatan output dihitung melalui pengeluaran agregat, di mana Y sama dengan C plus G plus I. Nah, ketika tingkat suku bunga naik, maka otomatis I akan berkurang, di mana investasi akan hilang. Sebaliknya, ketika suku bunga rendah, maka I akan bertambah, sehingga tingkat suku bunga akan mempengaruhi pendapatan output melalui investasi. Ketika tingkat suku bunga rendah, maka output akan bertambah karena investasi bertambah. Sedangkan ketika tingkat suku bunga naik, maka output akan berkurang karena investasi akan ikut berkurang.
seperti yang ditunjukkan pada kurva berikut, di mana R1 investasi pada tingkat bunga R1 berada di tingkat I1 dan pendapatan di Y1. Sedangkan ketika tingkat bunga naik ke R2, maka I akan turun ke I1 dan Y akan turun ke Y2. Sehingga ketika tingkat suku bunga naik, maka terdapat investasi yang hilang antara I1 dan I2 dan menurunkan pendapatan Y1 ke Y2. Nah, karena pendapatan outputnya turun akibat suku bunga yang tinggi, maka otomatis direncanakan akan ikut turun dikarenakan investasi yang hilang akibat tingkat bunga yang tinggi, seperti yang ditunjukkan pada kurva berikut, di mana E1 akan turun ke E2 karena hilangnya investasi karena tingkat suku bunga yang tinggi. Nah, karena pengeluaran direncanakan turun, maka otomatis pendapatan juga ikut turun. Jadi bukan hanya karena tingkat suku bunga yang tinggi maka investasi hilang, otomatis pendapatan pengeluaran direncanakan maupun pendapatan output akan ikut turun. Pasar uang dan kurva LM. Kurva LM adalah singkatan dari likuiditas dan money atau uang, yaitu memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Sebagaimana perpotongan Keynesian merupakan kerangka untuk kurva IS, teori preferensi likuiditas adalah kerangka untuk kurva LM. Teori ini mengasumsikan adanya keseimbangan uang real yang tetap. M per P sama dengan M bar per P bar, di mana jumlah uang beredar M adalah variabel eksogen kebijakan yang dipilih oleh bank sentral. Sedangkan tingkat harga P juga merupakan variabel eksogen dalam model ini. Jadi, ketika menempatkan interaksi antara penawaran keseimbangan uang real dengan tingkat bunga, maka yang akan didapatkan yaitu kurva penawaran vertikal. Di slide berikutnya ini merupakan contoh gambar kurva preferensi likuiditas. Teori ini menyatakan bahwa penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Kurva penawaran untuk keseimbangan uang real adalah vertikal, karena penawaran tidak tergantung pada tingkat bunga. Kurva permintaan miring ke bawah karena tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya memegang uang dan menurunkan kuantitas yang diminta. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang real yang diminta sama dengan jumlah penawaran, yaitu M per P pangkat D sama dengan LR. Pada slide berikutnya, memperlihatkan kurva penurunan jumlah uang beredar dalam teori preferensi likuiditas. Dijelaskan bahwa jika tingkat harga tetap, penurunan jumlah uang beredar dari M1 ke M2 mengurangi penawaran keseimbangan uang real. Karena itu, tingkat bunga equilibrium naik dari R1 ke R2. Selanjutnya tentang pendapatan, permintaan uang, dan kurva LM. Ketika pendapatan tinggi, pengeluaran juga tinggi, sehingga orang terlibat lebih banyak transaksi yang mensyaratkan menggunakan uang. Jadi, pendapatan yang besar menunjukkan permintaan uang yang lebih besar. Fungsi permintaan uangnya yaitu M per P pangkat D sama dengan L, R, Y. Kuantitas keseimbangan uang yang diminta berhubungan negatif dengan tingkat bunga dan berhubungan positif dengan pendapatan. Kurva LM menunjukkan kombinasi suku bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium dalam pasar keseimbangan real. Kurva LM digambar untuk penawaran keseimbangan uang real tertentu. Maka dari itu, penurunan dalam penawaran keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke atas. Sedangkan, kenaikan dalam penawaran keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke bawah, yang akan diperlihatkan contoh gambar kurvanya pada slide berikutnya. Dari contoh gambar kurva di atas, dijelaskan bahwa pada gambar A menunjukkan saat pasar keseimbangan uang real mengalami kenaikan pendapatan dari Y1 ke Y2, meningkatkan permintaan uang, dan dengan demikian menaikkan tingkat bunga dari R1 ke R2. Sedangkan pada bagian B, menunjukkan kurva LM yang meringkas hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi juga tingkat bunganya.
Selanjutnya, keseimbangan atau equilibrium jangka pendek. Dijelaskan, perpotongan kurva IS dan LM menunjukkan equilibrium simultan atau terjadi dalam waktu yang bersamaan dalam pasar barang dan jasa, dalam pasar keseimbangan uang real untuk nilai pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Pada perpotongan tersebut, pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan, dan permintaan terhadap keseimbangan uang real sama dengan penawarannya. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi serta lebih sejahtera dari sebelumnya. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan internal dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan, serta keseimbangan eksternal dari keseimbangan neraca pembayaran, serta untuk mencapai tujuan makro yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI Rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Pergeseran kurva LM terjadi akibat dari adanya perubahan monetary policy atau kebijakan moneter. Kebijakan moneter terdapat dua jenis, berdasarkan banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Untuk peningkatan peredaran uang yang ada di masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan easy money policy atau expansionary policy, atau yang sering disebut dengan kebijakan ekspansi, yang bertujuan untuk memperbesar kegiatan ekonomi. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan agregat, pendapatan real, dan dapat mengurangi pengangguran. Kebijakan ini diambil pada saat dalam perekonomian negara terdapat banyak pengangguran dan juga kapasitas produksi belum optimal. Tentunya kebijakan yang diambil harus mampu memperoleh hasil berupa peningkatan dalam pendapatan nasional dan penurunan dalam jumlah pengangguran. Kebijakan yang kedua yaitu untuk penurunan peredaran uang yang ada, yaitu tight money policy atau constructionary policy, atau yang sering disebut kebijakan konstruksi. Kebijakan ini diharapkan akan terjadi penurunan agregat pendapatan real dan juga menurunkan laju inflasi dan menurunkan defisit neraca pembayaran. Kebijakan kontraksi umumnya dilakukan pada masa perekonomian sedang overemployment. Keadaan ini, permintaan agregat melebihi kapasitas produksi nasional. Kondisi ini biasanya ditandai dengan terjadinya inflasi yang tinggi dan defisit neraca pembayaran yang terus-menerus. Dari pengambilan kebijakan ini, diharapkan kegiatan perekonomian berjalan dengan kondisi tingkat inflasi dan defisit neraca pembayaran yang mengalami penurunan atau stabil. Bagaimanakah kedua kebijakan moneter tersebut mampu menggeser kurva LM? Yang pertama, dengan kebijakan easy money policy atau kebijakan ekspansi, akan terjadi kenaikan jumlah uang yang beredar dan menyebabkan jumlah penawaran uang atau money supply meningkat dan menggeser kurva LM ke bawah, di mana titik equilibrium berpindah dari titik A ke titik B dan tingkat pendapatan bergeser meningkat dari Y1 menuju Y2, diikuti dengan penurunan tingkat suku bunga dari tingkat R1 ke tingkat R2. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan konstruksi atau tight money policy, di mana akan terjadi penurunan jumlah uang yang beredar, akan menyebabkan permintaan uang atau money demand meningkat dan akan menggeser kurva LM ke atas, sehingga menyebabkan perpindahan equilibrium dari titik A ke titik B, dan pendapatan akan menurun dari tingkat Y1 ke Y2 dengan diikuti peningkatan suku bunga dari R1 ke R2. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 2 mengenai uang, suku bunga, dan kebijakan moneter. Apabila saudara berkenan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan tentang materi yang kurang dimengerti, bisa disampaikan pada teks melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.